Hal ini jarang kita lakukan dan hanya kita sepelekan aja, burung langsung kita lombakan. Ini yang menurut saya sendiri salah fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang 6 tahapan perawatan murai batu yang baru kita beli dan belum mengetahui karakternya. Cara merawat murai batu yang kita baru beli itu jangan langsung dilombakan dulu, teman-teman. Harus kita rawat biar burung ini adaptasi dengan kita yang merawat baru. Yang pertama yang harus kita lakukan, kalau saya sendiri ya ini acuan pada saya yang biasanya kalau saya merawat seperti ini. Ini burung khususnya ya burung yang pastol kayak gitu, atau burung yang sebelumnya sudah berbunyi atau usia 1 tahun up, kecuali burung yang jadi. Kalau burung yang jadi ini tidak memerlukan tahapan seperti ini, karena untuk burung yang jadi hanya perlu pengerodongan sekitar 5 hari aja setelah beli. Setelah itu dirawat seperti biasa. Ini khusus burung yang sudah bunyi tetapi belum pernah dilombakan, atau burung ini kita tidak tahu asal-usulnya gimana. Yang pertama yaitu setelah datang burung kita mandikan dulu. Pertama kali kita mandikan, setelah itu angin-anginkan bulu kering baru full kerodong. Tahap yang pertama itu kita lakukan pengerodongan itu selama kira-kira 2 minggu, teman-teman. Dan EF jangkrik kita naikkan bisa 77 atau 10-10. Setelah itu tanpa mandi. Jadi selama 2 minggu ini tanpa mandi, dan kita hanya membersihkan pada kotorannya aja. Jadi kita lihat berapa hari, 2 hari sekali atau tiap hari kita bersihkan full kerodong lagi. Sementara yang pertama yang itu selama 2 minggu. Yang kedua, mulailah setelah 2 minggu tadi, mulailah kita memandikan pagi seminggu sekali. Kemudian jemur bertahap 1 jam selama 4 kali atau 5 kali, itu selama seminggu. Setiap minggunya jadi selama 2 minggu. Jadi setiap minggu penjemuran hanya 4 kali atau 5 kali. Selama 2 minggu kita lakukan seperti itu. Dan setelah itu kita stop. Setelah tadi penjemuran selama 2 minggu, jadi setiap minggunya 4 kali, kita jemur 1 jam bahkan bisa juga lebih. Setelah itu kita menurunkan kembali minggu depannya. Setelah melalui 2 minggu baru kita turunkan lagi penjemuran cukup 30 menit sampai 1 jam saja, teman-teman. Yang ketiga yaitu setelah itu kita men-setting ulang konsumsi kebutuhan jangkrik yang jumlah yang dipakai harian. Kemudian mandinya itu dirubah. Setelah tadi 1 kali, sekarang kita rubah 2 kali dalam seminggu, dengan catatan yaitu mandinya pagi aja dulu. Tahapan keempat yaitu kita menganalisa yaitu kondisi burung. Jika emosinya berlebih, tidak perlu memberi kroto, UH atau EF tambahan lainnya. Cukup jangkrik sama fur aja untuk harian. Dan tambahan EF lain seperti kroto UH yang saya sebutkan tadi, itu bisa dipakai saat mau lomba aja. Jadi H-1 sore atau hari H pagi. Sesuai pada analisa yang kita lakukan tadi, kondisi burungnya gimana di lapangan. Tahap kelima, selanjutnya kita mengumbar burung sesuai kondisi pada burungnya. Bisa seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Itu kita umbar bisa dengan speed. Dalam arti speed di sini yaitu khusus burung yang tidak nabrak atau ngereng ke jeruji atau ram kawatnya. Itu sekitar 100 putaran sampai 150 putaran.
itu kita lakukan seminggu 2 kali. Ini khusus yang burung yang tidak takut ya. Misalnya kita umbar cuma dia di tangkringan. Kalau sesekali ngering ke jeruji enggak apa-apa, asal tidak nabrak. Dan ini harus bertahap dulu, tidak harus langsung 100 putaran. Misalkan 25 dulu, kita lihat gimana burungnya. Nanti kalau kita paksakan burung ini kita umbar speed, kaget, burung biasanya stres 3-5 hari kadang tidak bunyi, teman-teman. Jika burung nabrak, sebaiknya umbarnya burung itu cuma ditaruh di kandang umbaran sekitar 4 jam sampai 5 jam aja, baru kita masukkan sangkar bulatnya kembali. Ini kita lakukan seminggu 2 kali, teman-teman. Dan terakhir yaitu kita menguji ke lapangan. Uji coba ini di sini kita tahap finishing, di mana burung ini kita setting di lapangan, rawatan jangkrik extra fooding sesuai harian aja dulu. Tetapi kita naikkan extra fooding di hari ke H-1 sore atau hari H pagi. Jadi gitu teman-teman, sebenarnya simpel, tetapi kita harus mengerti kondisi pada burung itu sendiri. Hal ini jarang kita lakukan dan hanya kita sepelekan aja, burung langsung kita lombakan. Ini yang menurut saya sendiri salah fatal. Kita tidak boleh gegabah dan kita harus memulai tahap demi tahap agar burung ini bisa monsel. Tetapi kadang kita lupa, kadang kita burung beli, baru kita rawat seminggu, langsung kita lombakan, atau bahkan 2 minggu langsung kita lombakan, kita track dan sebagainya. Yang ini burung biasanya masih adaptasi, kita paksakan untuk lomba. Kebanyakan burung sejauh yang saya tahu, itu kebanyakan burung tampil sekali 2 kali baru ngedrop. Ngedrop di sini yaitu bisa ngedrop karena stres, karena drop mental, atau bahkan drop kesehatannya, teman-teman. Jadi silahkan dari video saya ini, mungkin yang berguna buat teman-teman silahkan dipakai. Jika tidak berguna, ya tidak masalah teman-teman. Yang penting saya menyampaikan apa pengalaman yang pernah saya alami selama ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.